Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sunadi Tamuibo, NIM A5102200004. Nah, di sini saya telah mengerjakan PPT bernarasi yang memuat materi wujud benda dan perubahannya. Nah, di sini saya mengerjakan topik B, yaitu memangnya wujud materi seperti apa. Baik, simak PPT bernarasi berikut ini. Terima kasih. Halo teman-teman, di sini saya akan memberikan penjelasan dari PPT bernarasi saya yaitu wujud zat dan perubahan. Topik B, memangnya wujud materi seperti apa? Nah, untuk materi hari ini, pertama wujud benda, kedua bentuk sifat dan karakteristik benda padat, ketiga bentuk sifat dan karakteristik benda cair, dan keempat bentuk sifat dan karakteristik benda gas. Oke, wujud benda. Nah, apa itu wujud benda? Wujud benda adalah benda yang mencakup bentuk dan volume dari benda atau zat tersebut. Wujud benda ini terdiri atas tiga macam, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang bentuk dan sifat benda padat. Nah, benda padat ini memiliki bentuk dan volume yang relatif tetap. Seperti contohnya ketika kalian menekan kayu, apakah bentuk kayunya jadi berubah? Apakah kayu bisa kalian tekan sehingga volumenya berubah dan menempati ruang yang lebih kecil? Tentu saja tidak kan? Zat padat memiliki bentuk tertentu yang tidak berubah-ubah meskipun diletakkan di dalam wadah yang berbeda. Oke, di sini saya memberikan contohnya. Nah, seperti contoh batu ini ketika diletakkan dalam gelas bentuknya tetap seperti batu. Begitu pula ketika diletakkan di dalam baskom, bentuknya juga tidak berubah. Volumenya pun tidak berubah. Oke, di sini saya memberikan uji coba kepada seluruh mahasiswa atau siswa-siswa seperti apa karakter benda padat. Nah, supaya kalian lebih memahami dan mengerti tentang apa itu padat, cair, dan gas, yuk coba lakukan aktivitas berikut ini. Nah, di sini ada alat dan bahan. Yang pertama batu, kayu, besi, kedua kertas, ketiga botol plastik, empat plastisin. Nah, untuk langkah-langkah percobaannya, ambillah batu atau kayu atau besi atau kelereng. Lalu coba tekan, kemudian amati apakah ada perubahan bentuk. Ambillah kertas, kemudian coba robek gunting atau kertas karton tersebut. Amati apakah ada perubahan bentuk. Nah, menurut kalian apakah kertas atau karton itu bisa kembali menjadi bentuk semula? 3. Ambillah botol plastik, kemudian remas botol tersebut dan cobalah untuk mengembalikannya menjadi bentuk seperti semula. Apakah hal itu mungkin untuk dilakukan? Ambillah plastisin, lalu tekan hingga berubah bentuk. Setelah itu cobalah membuat bentuk benda yang kalian suka menggunakan plastisin. Nah, hasil dari uji coba kalian setelah selesai melakukan uji coba, bagaimana hasilnya? Hasil dikumpulkan melalui selembar kertas, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk dan sifat benda cair. Nah, coba perhatikan air yang dimasukkan ke dalam 4 wadah yang berbeda-beda berikut ini. Nah, apakah bentuk air di setiap wadah tersebut sama atau berbeda? Ketika kita menuangkan air ke wadah yang berbeda, maka air akan mengalir dan menempati wadah tersebut. Bentuknya akan berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Jadi boleh dikatakan bahwa air tidak memiliki bentuk yang tetap atau dengan kata lain bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Oke, teman-teman. Nah, di sini saya juga akan memberikan uji coba kepada teman-teman sekalian. Seperti apa karakteristik benda cair? Nah, alat dan bahan. Pertama, botol plastik bening. Kedua, gelas transparan. Ketiga, wadah transparan. Keempat, pewarna makanan. Dan kelima, air. Nah, di sini saya telah memberikan langkah-langkah percobaan. Nah, pertama, siapkan botol plastik, gelas, dan wadah transparan.
Kedua, siapkan air yang sudah diberi pewarna makanan. Ketiga, tuangkan air ke dalam setiap wadah. Keempat, saat menuangkan, amati bentuk dan gerakan air pada setiap wadah. Kelima, buang air pada wadah transparan. Lalu ambil beras sebanyak 1 gelas, kemudian tuangkan dalam wadah transparan. Oke teman-teman. Nah, hasil dari uji coba tadi, setelah selesai melakukan uji cobanya, bagaimana hasilnya? Nah, hasil dikumpulkan seperti tadi ya teman-teman, di selembar kertas. Nah, untuk materi yang terakhir ya teman-teman, bentuk dan sifat dari gas. Coba perhatikan keempat balon-balon yang sudah diisi gas berikut ini. Nah, apakah bentuk gas di setiap balon tersebut sama atau berbeda? Ketika dialirkan ke dalam wadah tertutup yang berbeda, maka gas akan memenuhi wadah dan menghasilkan gas. Nah, gas memiliki bentuk yang tidak tetap, seperti percobaan yang sudah kalian lakukan sebelumnya. Ketika kalian meniup balon di dalam bentuk botol plastik yang berbeda-beda, maka bentuk gasnya pun akan berubah juga. Selain bentuknya yang berubah-ubah, gas ternyata juga menekan ke segala arah dalam percobaan yang kalian lakukan. Balon tidak dapat ditiup di dalam botol menahan kalian untuk meniup balon. Berbeda halnya ketika balon kalian tiup di dalam botol yang berlubang, udara yang ada di dalam botol akan tertekan keluar dari lubang dan menyebabkan kalian bisa meniup balon. Nah, ini tadi uji cobanya, teman-teman. Seperti apa karakteristik benda berwujud gas? Ini penjelasan dari bentuk dan sifat gas yang sebelumnya yang agak kurang jelas tadi. Pertama, alat dan bahan. Nah, alat dan bahan pertama kita butuh balon 2 buah, kedua botol plastik 2 buah, yang ketiga cutter atau pisau, dan yang terakhir penggaris. Nah, ini dia langkah-langkah percobaannya teman-teman. 1. Pasangkan leher balon ke dalam bagian mulut botol dan masukkan balon ke dalam botol seperti yang tampak pada gambar 2.15. Cobalah tiup balon melalui mulut botol, kemudian apakah balon mengembang? Lubangi dinding botol bagian bawah menggunakan cutter atau pisau atau solder atau kawat panas sebesar sekitar 5 mm. Cobalah tiup balon melalui mulut botol, kemudian amati apakah ukuran balon jadi lebih besar dibandingkan ketika kalian melakukan percobaan tahapan kedua. Letakkan botol lainnya di depan lubang yang sudah kamu buat. Kemudian tiup kembali balon. Perhatikan botol kosong yang ada di depan lubang. Apakah botol itu bergeser saat kamu meniup balonnya? Nah, untuk selanjutnya, tiuplah balon melalui lubang kecil yang sudah kamu buat. Lalu perhatikan apa yang terjadi pada balon. Ketujuh, posisikan botol plastik tepat di depan lubang botol seperti pada gambar yang akan saya tampilkan nanti. Untuk selanjutnya, ulangi tahapan nomor 5, amati apa yang terjadi pada botol kosong tersebut. Masih posisi nomor 2. Sekarang tiuplah botol melalui lubang kecil yang sudah kalian buat sebelumnya, lalu amati apa yang terjadi pada balon. Nah, hasil dari uji coba, setelah selesai melakukan uji cobanya, hasil dikumpulkan pada selembar kertas ya teman-teman. Nah, baik. Mungkin itu saja presentasi dari PPT bernarasi yang telah saya buat. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan yang mungkin salah untuk saya dilakukan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Oke, thank you teman-teman.